Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah subuh terakhir ya di 2020. Kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Jadi nanti malam kita akan ada acara agenda muhasabah akhir tahun ya, di luar ya, dengan di TCI ya, di Taman Cihandiwung Indah TCI. Insyaallah kita akan kemah ya semalam. Intinya sebenarnya bagi kita tidak ada bedanya nambah tahun dari 2020 ke 2021. Tahun Hijriah atau tahun Masehi, enggak ada bedanya, enggak ada pengaruhnya. Karena yang membedakan sebenarnya adalah amal kita, kualitas kita. Buat apa nambah tahun? Tapi yang nambah dosa bukan kebaikan. Maka yang beruntung adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang usianya panjang, yang melalui tahun-tahun dan amalnya baik. Orang yang paling rugi adalah yang sebaliknya. Umurnya panjang tapi nambah dosanya, keburukannya, ini rugi. Mending pendek umur banyak dosa, mending panjang umur banyak amal soleh. Ya kalau bisa milih mah ya. Tapi karena usia nggak bisa milih ya, maka kita harus berupaya untuk mengisi, meningkatkan kualitas waktu kita dengan amal soleh. Nah maka itu di kesempatan ini Abu ingin mengingatkan, jadi nggak ada pengaruh sebenarnya ya, mau tahun baru, mau tahun lama, itu juga, begitu juga. Kalau nggak meningkat ilmu kita, tidak meningkat amal kita, tidak semakin dekat dengan Allah, rugi. Ngapain ya? Nambah umur, nambah waktu, tapi malah makin jauh dari Allah. Ini rugi sekali. Nah karenanya yang harus kita ingat, waktu inilah modal kita semuanya. Kita ini ada di dalam waktu ya. Waktu di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan dengan beberapa kalimat ya. Kita membaca misalkan ada ajal. Ada apa? Ajal. Oh, ini nyobain lagi nih ya. Ajal itu artinya batasan. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ajal itu batas waktu kita, dan setiap kita ada ajalnya. Ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70. Mungkin juga ada yang 15 ya. Sekarang berapa tahun? 13, 2 tahun lagi ke 15 ya, bukan ke mati. Jadi kalau ajalnya di 15 sebentar lagi. Kalau ajalnya 20, 30, setiap orang beda-beda. Itu waktu bimakna ajal dalam Al-Qur'an ya. Nah, ada juga yang disebut dengan dahar. Jadi nu kieu mah ngan dahar wae. Dahar itu yang tadi dibaca di dalam surah
Hah? Al-insan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahar. Minad dahri. Dahrun itu waktu yang meliputi sebelum dan setelah. Jadi sebelum kita diciptakan, setelah kita diciptakan, sampai kita kembali kepada Allah, nah itu masa itu disebut dengan ad-dahru. Maka pernah nggak kita bayangin bahwa kita pernah berada di masa itu ad-dahr, ya? Itu ayat surah Al-Insan itu. Dan ini modal kita satu-satunya. Nggak ada modal yang lain saat hidup di dunia kecuali waktu. Karena itulah pepatah Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti mangsaep. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau tidak kita gunakan pedang itu yang akan menebas kita. Kalau orang yang materialistis, orang-orang barat tuh bilangnya time is money. Waktu uang, karena mikirnya uang terus. Kalau orang Islam, orang mukmin, al-waktu huwal ibadah. Waktu adalah ibadah. Tergantung kita mau bilang apa, silakan. Tapi yang pasti itu cuma itu modal kita satu-satunya. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang kehilangan modalnya. Apa modalnya? Waktu. Sayang kalau waktu berlalu habis begitu aja. Nah makanya coba perhatikan ya rumus-rumus ini nih. Ingat-ingat, nanti Abu akan tanya nih yang ngantuk-ngantuk terutama nih. Ini yang ngantuk tuh kehilangan waktu yang berkah ini. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Waktu subuhnya hasayahisu hes. Waktu subuhnya tidur, yang enggak dapat doa itu. Makanya ini waktu yang paling berkah. Wasubhi idza tanaffas. Waktu subuh saat mulai bernapas. Wasubhi idza asfar. Waktu subuh apabila mulai cerah. Jadi orang-orang yang bangun subuh itu wajahnya cerah-cerah. Orang yang tidur subuh wajahnya kelam-kelam. Ingat rumusnya ini ya. Satu, untuk mensyukuri waktu ya, mulailah saat orang lain menunda. Cara mensyukuri waktu begitu. Satu apa? Mulailah saat orang lain menunda-nunda. Jadi mulai dari sekarang, saat orang lain masih nanti. Itu cara mensyukuri waktu. Orang yang kayak begitu itu akan beruntung. Aku rencana libur ini mau mungkin. Ayo mulai saat orang lain. Antara baru sehari liburnya juga nanti. Saat orang lain menunda-nunda, kita mulai. Aku mau belajar memanfaatkan handphone untuk bisnis. Kapan? Entarlah kita main dulu. Mabar. Di saat orang lain masih nunda-nunda, ayo mulai. Itu orang yang akan untung tuh kayak gitu. Karenanya Rasul mengatakan banyak orang dilalaikan dengan waktu, salah satunya waktu luang. Karena merasa masih banyak waktu, dia menunda-nunda pekerjaan. Maka yang paling untung adalah yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, mulailah bekerja, mulailah action ya. Mulailah susun rencana ketika orang lain masih bercita-cita. Berharap aku mah pengennya begini. Pengen hafal Quran 30 juz itu di kelas 8.
Kapan kamu pengen selesai hatam 30 juz? Nanti kelas 8. Hayu hoy harapan, cita-cita, nggak pernah action. Nah, saat orang lain masih berharap, kita mulai bekerja, mulai action langsung buktikan. Ya. Ini orang yang rugi itu kan yang tamanna ya. Tamanna itu yang selalu berharap, saya pengen begini, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi presiden, saya pengen begini, pengen begitu. Tapi nggak ada actionnya. Nah, ini orang yang paling rugi kayak begitu. Maka saat orang ingin, udah kita jangan banyak ingin, kerjakan aja apa yang kita inginkan, dan apa yang diinginkan dia itu akan kita capai kalau kita bekerja, mulai melangkah. Itu cara memanfaatkan waktu itu begitu. Apalagi kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan saat orang lain masih ragu-ragu. Benar ini teh kita akan menyelesaikan 30 juz, asa nggak mungkin kamu mah belat begitu. Ira hafal. Nah, saat orang lain ragu-ragu, kita harus yakin ini adalah Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Allah sudah mudahkan. Maka sebenarnya bukan bisa apa enggak, mau apa enggak. Kalau mau, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Di saat orang lain ragu-ragu, kita harus yakin. Tumbuhkan keyakinan, mulai bekerja, mulai action, mulai bertindak. Karena ragu-ragu itu datangnya dari siapa? Setan. Al-haqqu mir rabbik. Keyakinan, kebenaran itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi yang ragu-ragu itu datangnya dari syaitan. Mau sholat malam ragu. Sudah sholat ya ragu. Ada yang begitu ya, sudah sholat masih ragu aja, ini teh udah wudu apa belum ya? Wudu lagi, padahal lagi sholat, dibatalin sholatnya. Udah begitu, tadi teh khusyuk apa enggak ya? Ulangi lagi takbirnya. Tuh setan tuh bikin ragu-ragu aja ya. Paham tuh? Satu apa? Cara mensyukuri waktu? Mulailah saat orang lain menunda. Yang kedua, ayo action saat orang lain masih cita-cita. Masih, ini dalam bahasa Arabnya tamanna. Tamanna itu enggak boleh. Berharap. Apa namanya itu? Ngalamun gitu ya. Aduh, pengen begini nanti saya tuh pengen gini. Tapi enggak ada actionnya. Itu enggak boleh kayak begitu ya. Tamanna namanya. Yang ketiga, yakin apa yang kita tuju, apa yang kita jalani ini benar. Saat orang lain justru masih ragu-ragu. Ketika ada keraguan, orang akan berhenti bertindak. Mau jalan nih ke Kawah Galunggung, ada 600 berapa tangga? Galunggung teh? Kawah Galunggung 600. Alah, lupa lagi. Ntar hitung kalau ke sana ya. Itu kalau dihitung dah tulisan anak apa itu. Tapi harus disamain, bener enggak? Itu jangan mau dikibulin ya. Saat mulai melangkah agak tinggi, ragu, udah diam dulu. Orang yang yakin mudah. Dia udah berjalan sampai ke tengah, kita masih diam aja karena masih ragu-ragu. Begitulah orang yang penuh dengan keraguan tuh susah untuk bertindak, maka yakinkan. Nah, untuk yakin ini ya perlu ilmu, belajar ya, nasihat supaya yang ragu-ragu ini, setan ini menyingkir. Nah, kesimpulannya cara mensyukuri waktu adalah dengan amal soleh. Makanya itu dalam surah Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi khusr. Orang itu pasti rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Jadi cara mensyukuri waktu adalah amal soleh.
Amal soleh yang dilandasi dengan keimanan. Karena kalau nggak ada iman kepada Allah, itu amal tertolak. Kayak amalnya orang-orang kafir kan gitu. Nggak sampai kepada Allah karena dia tidak beriman. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh itu orang-orang yang untung. Cara mensyukurinya begitu. Iman, ini yang menjadi jaminan. Bahkan Nabi mengatakan, urusan orang mukmin itu semuanya baik. Diberi nikmat, syukur. Diberi musibah, sabar. Itu cara mengisi waktu itu begitu. Jadi kalau enggak bersyukur, bersabar agar jadi kebaikan buat kita semuanya. Ya, itu. Tegak badannya, coba tegakkan badannya. Jangan tunduk kepada setan. Ha'anaza, inilah aku, pemuda. Aku laki-laki. Coba ikutin. Aku laki-laki. Bukan aki-aki. Tegak atau ya laki-laki. Yang nunduk mah aki-aki. Masa kalah sama matanya? Ya? Bisa ngalahin mata enggak? Bisa. Colok tuh. Cagur, cenghar lagi gitu. Sampai mana barusan teh? Orang beriman ya. Jadi beruntung karena situasi apapun dia dapat kebaikan. Itu orang yang paling untung, yang memanfaatkan waktu. Yang kedua yang beramal soleh. Ya. Salat amal soleh bukan? Amal soleh. Menjaga mata amal soleh, amal soleh. Menjaga jempol, amal soleh kahade. Lihat TikTok. Amal soleh kan, harus jadi amal soleh. Coba kalau lagi lihat TikTok yang kayak gitu tuh ya. Malaikat maut datang, Masya Allah, suul khotimah. Iya tuh. Makanya sing soleh jempol deh ya, hati-hati. Dan saat beramal soleh, coba lakukan amal-amal yang sekali mengerjakan pahalanya banyak. Apa contohnya? Sedekah. Sedekah itu dipahalai berapa? Pahalanya berapa sedekah? Kalau 100 jadi 700, berlipat-lipat pahala sedekah. Waktunya sama, tapi diisi dengan amal soleh yang berlipat-lipat pahalanya. Ini luar biasa. Salat sendirian sah tidak? Sah. Berjamaah bagus mana? Berjamaah pahalanya lebih banyak. Sama-sama melakukan salat, tapi pahala kita lebih banyak, Masya Allah. Jadi kalau beramal soleh pilih yang begitu. Bahkan kalau nanti berkesempatan, ada rezeki, ada waktu, berharap dan berdoalah kita ya. Salatlah di Masjidil Haram. Salat di sana sama, satu kali salat di Masjidil Haram sama dengan salat 100.000 kali di markas Al-Quran. Salat di sana itu. Sekarang umroh 10 hari lah taruh. Berapa pahalanya itu? Salat di sana, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali. Di sini mah dihitungnya sekali, salat subuh teh sekali, di sana dihitung 100.000 kali, Masya Allah. Makanya banyak jemaah haji, jemaah umroh pulang ke sini nggak sholat. Kenapa Pak? Masih kena loba. Punya kena deposit. Stoknya masih banyak. Lah sapoe dope itu sholat maka tutup kene. Nah, ini salah ini ya. Tipuan setan ini. Kalau ada yang begitu. Makanya haji yang mabrur itu, umroh yang mabrur adalah yang saat pulang dari sana makin kencang ibadahnya. Bukan makin kendor tuh ya. Karena kalau makin kendor ibadahnya, amal solehnya makin kurang, itu hajinya bisa 2 kali. Biasanya pulang teh kan Pak Haji dipanggil nantinya. Karena ibadahnya jadi kendor, amal solehnya jadi buruk. Bukan amal soleh kalau buruk. Jadi 2 kali haji nanti. Haji. Jadi 2 kali. Kan gak enakeun ya. Nah karenanya, pilih ibadah-ibadah yang sekali melakukannya, kita mendapatkan pahala yang
besar. Apalagi salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya seisi langit dan bumi. Oh, Masya Allah, orang paling kaya kayak itu. Apalagi membaca Al-Quran 1 huruf 10. 1 Al-Quran ada 1.270.000-an huruf. Berapa pahalanya itu? Dikalikan aja. Nah, coba begitu. Supaya apa? Beruntung kita ini ya. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasehati. Kalau kamu ngantuk, coba wudu dulu. Ingetin. Den, Aslam, coba kalau ngantuk wudu. Coba bangunin. Wudu kalau ngantuk wudu. Ingetin, nasehatin. Jangan dibiarkan orang itu kamaqala, kalau dalam bahasa Jerman yang sudah disundakan itu dipependek ku setan, ya. Jangan sampai begitu. Bantu saudara kita, ingetin, nasehatin. Ayo. Ini kenapa tiap subuh ngantuk? Jangan-jangan kamu bergadang semalam ya? Dengar nggak nasihat Bang Haji Roma Irama? Bergadang jangan bergadang, awak begang. Tinggal tulang. Ya, Denny jangan begadang, pegang begitu tuh. Itu memang masih gitu ya, aslinya begitu. Ya. Nah itu ya. Jadi cara mensyukuri waktu adalah dengan amal soleh, atau bahasa lainnya dengan prestasi. Buktikan dengan prestasi, ya. Jangan sampai banyak waktu terbuang. Tidur aja. Sayang. Ada waktunya tidur. Kapan waktu tidur? Malam. Makanya cepat tidur, cepat bangun supaya maksimal tidur itu. Ini tidurnya lama, nongkrong dulu, bergadang dulu, bangun riur ya. Bisa dipahami? Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri waktu dengan prestasi kita insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.